kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit sebelum langit itu ada, yang telah menciptakan bumi sebelum bumi itu ada, yang telah menciptakan semuanya ini sebelum semuanya ini ada, dan yang telah menciptakan ada sebelum ada itu ada. Paham? Dan kita juga harus banyak-banyak bersyukur karena kita itu ada di Indonesia, yang mana laut ada di Indonesia, benar kan? Benar. Sawah ada di Indonesia. Hutan ada di Indonesia, dan sampai Vanessa Angel pun ada di Indonesia. Nah, maka dari itu bersyukurlah kita hidup di Indonesia. Jadi makin betah di Indonesia kan. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur kita akan mendapatkan berkah, dan berkah itu adalah rajanya dunia. Nah, sampai pengen hidupnya aman, tentram, adem, ayem, mahrifah, jinawi, rajanya dunia harus dikuasai. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat sekian begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur dengan nikmat yang telah kuberikan, maka ku tambah lagi, ku tambah lagi, ku tambah lagi, ku tambah lagi. Yang HP-nya tadinya cuma X201 jadi 6A. Yang tadinya cuma punya burung kacamata jadi punya kapas tembak. Amin. 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 Maka dari itu, monggo saran-saran semuanya kita bersyukur supaya kita bertambah dari tiap harinya. Lanjut kah ini? Lanjut. Baru mulai. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zamannya onta menuju zaman Toyota, yang telah membawa kita dari zamannya Utsman bin Affan hanya ketua humas yang paling tampan. Gak gratis itu. Khair. Yang telah membawa kita dari zamannya Sayyidina Umar hanya ketua perlengkapan yang paling barbar. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersolawat. Karena apa? Karena dengan bersolawat semua hajat kita tuh gampang terkabul. Amin Allahumma. Nah, maka dari itu kita harus banyak-banyak bersolawat. Karena apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Gusti Allah memerintahkan kita untuk salat. Tetapi ketika Gusti Allah memerintahkan kita untuk salat, apakah Gusti Allah ikut salat? Enggak kan? Gimana? Wa atuz zakah, Gusti Allah memerintahkan kita untuk zakat, tapi ketika Gusti Allah memerintahkan kita untuk zakat, apakah Gusti Allah ikut zakat? Enggak kan? Warka'u ma'ar raki'in, dan merokoklah. Nah, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Gusti Allah memerintahkan kita untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk dalam kurung jamaah, salat jamaah. Ketika Gusti Allah memerintahkan kita untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk, apakah Gusti Allah ikut rukuk? Ngapain coba? Enggak kan? Tetapi ketika Gusti Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Gusti Allah dan para malaikatnya terlebih dahulu bersolawat. Baru setelah itu kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. maka dari itu moko sareng-sareng kita bersolawat. Nah, kalau kita tidak mau bersolawat, kita itu nanti dikhawatirkan menyesal. Nah, menyesalnya nanti kita bahas belakangan. Kita berbicara tentang faedahnya sholawat dulu. Kita kalau dari kecil sudah sering-sering bersolawat, maka kita akan manis. Coba dijilat. Nah, kalau sudah manis, kita terus bersolawat, solawat apa aja itu, maka kita akan tinggi. Terserah mau bilang apa. Paham? Kalau sudah tinggi, tidak ada yang tinggi selain kita, maka kita akan ditunjuk. Jadi apa ya tadi yang di sini? Jadi MC, jadi apa? Nah, kalau sudah ditunjuk dia itu bagus, siap-siap. Semua orang pasti gini, sip kamu. Nah, tapi kalau udah begini dia itu bagus, jangan goyang-goyang, nanti kena sikut. Nah, jangan sombong, nggak boleh. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa bersolawat, harus kita lakukan solawat. Karena apa? Nah, kita baru ini kita bahas yang tentang menyesal. Jadi menyesal itu ada 5 macam. Menyesal harian, menyesal bulanan, menyesal 5 tahunan, menyesal seumur hidup, menyesal seumur hidup kuadrat. Nah, penasaran kan? Tetap di sini, jangan kemana-mana. Kita bahas satu persatu. Menyesal harian. Menyesal harian itu menyesalnya orang yang punya penyakit mah kronis. Penyakit mah kronis, makan yang pedes-pedes itu. Wah, abis makan yang pedes-pedes perutnya sakit. Nyesel saya makan itu tadi, ngapa saya makan itu? Sakit perutnya hilang, ada yang pedes lagi dia dimakan lagi. Nah, itu namanya menyesal harian. Menyesal yang kedua, menyesal harian, menyesal bulanan. Menyesal bulanan ini menyesalnya orang-orang yang salah cukur, seperti siapa lagi? Korban kaum banyak. Pokoknya kalau udah salah cukur, pokoknya 1 bulan itu menyesalnya. Nunggu apa? Rambutnya tumbuh lagi. Kalau rambutnya nggak tumbuh ya menyesal terus. Jadi nggak jadi menyesal bulanan. Terus yang ketiga menyesal 5 tahunan. Menyesal 5 tahunan ini, maafnya ngomong, menyesal gara-gara salah pilih gubernur atau yang lainnya. Pokoknya sekali salah pilih, aduh 5 tahun dia menyesal sampai periode selanjutnya. Menyesal 5 tahunan. Terus yang selanjutnya menyesal seumur hidup. Aduh, ini dijelasin kayak ini. Jelas. Ini soalnya privasi ini. Ini menyesal karena punya pasangan jelek. Ya gimana itu? Mau dibawa kondangan? Setuju. Taruh di, aduh tuh nggak pantas. Kayak mana ya? Ya seumur hidup ya gitu terus menyesal isinya. Nah, maka dari itu kita harus cari yang glowing lah kalau bisa. Karena apa? Kalau nanti dulu ini. Kalau harta itu bisa lah dicari. Kalau akhlak bisa sih diperbaiki. Kalau muka itu loh. Operasi, ya. Glowing enggak, burik. Salah humas. Yang selanjutnya itu menyesal apa? Seumur hidup kuadrat ya. Nah, ini menyesal seumur hidup kuadrat ini yaitu pas hidup dia menyesal, mati yang menyesal. Karena apa? Yang nggak bersolawat tadi. Karena apa? Di dunia rezekinya seret karena nggak pernah solawatan. Pasti akhirat yang nggak diakuin. Pas tanya minta syafaat kanjeng Nabi, kamu tuh siapa? Pernah solawat aja enggak dengan saya, mau minta syafaat. Menyesal dia. Hidup dia menyesal, mati dia menyesal. Jadi seumur hidup kuadrat. Nah, maka dari itu ayolah kita bersolawat. Daripada nyanyi-nyanyi yang nggak genah gitu, kayak contohnya lagu-lagu yang merusak anak-anak kecil. Seperti contoh
Yaitu saya punya lagi versi saya ini mah, lagu-lagu yang kita kenal pas masih segede gini itu. Lagunya lagunya kalau nggak salah gini. Matahari tenggelam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Matahari tenggelam itu tuh maghrib kan? Itu yang terdengar bukannya aja kok, burung hantu tuh kayak mana maksudnya itu? Nah itu tuh lagu-lagu yang kayak gitu tuh bisa merusak kita semua. Kalau ada yang denger lagu apa menyanyikan lagu kayak gitu, ya udah langsung kayak mana, dijewer apa kayak mana gitulah, terserah. Terus yang satunya lagi lagu yang potong bebek angsa dikuali, nona minta dangsa 4 kali, serong ke kiri, serong ke kanan. Itu maksudnya apa coba? Padahal di Quran ada, di Quran ini cariin kalau nggak usah percaya. Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan kami jalan-jalan yang lurus. Ini malah serong ke kanan, serong ke kiri. Ya minta lurus, minta lurus, bukan serong kanan, bukan serong kiri. Nah, maka dari itu ya kalau nyanyi ya dipikirlah. Kecuali kalau nyanyi tentang cinta. Nah, senang ini. Pokoknya yang bucin-bucin malam ini saya bela. Karena apa? Orang yang sedang jatuh cinta itu gak bisa kena hukum lah, gak bisa dihukumi. Karena apa? Ya coba aja yang lagunya Nirka Adila itu yang teratak ingin ku kembali ke rahim ibu. Itu ya lagu kayak gitu. Kalau dibahas oleh kita, berantem kita sama bapak kita, bener. Ya kayak mana? Kita yang sedih gini mau kembali ke rahim ibu, apa yang masuk akal coba? Lagu kayak gitu. Ada lagi yang lagunya Roma. Ku tahu rumus dunia. Emang rumus dunia tuh kayak mana sih, saya mau tahu. Itu ya, makanya itu kalau kita bahas tentang cinta ya nggak masuk akal. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, hamba dirimu aku merasa gila. Gak ada dia merasa gila. Puji, dia udah kemana bawa kita makan masih enak, ngising lancar. Itu ya bahasa-bahasa cinta itu ya nggak usah dibahas lah. Karena apa? Ya puji itu penting lah kalau kata saya. Soalnya ya jangankan kita, itu ada burung emprit dulu, burung emprit, bukan kapas tembak. Burung emprit pas zamannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang duduk di singgasananya gini, sedang duduk, ada burung emprit di situ. Tahu sendiri kan Nabi Sulaiman itu mengerti tentang bahasanya hewan itu mengerti. Nah itu burung empritnya berpasangan, ada laki-laki ada perempuan. Yang laki-laki itu tiba-tiba ngomong, "The emprit, iya, I love you." Kata yang betina kayak gini, "Pret," kata yang betina. Yang laki-laki diomongin betinanya yang pret itu langsung dia tegak gini. "Kamu The emprit, pengen tahu tak cinta saya kamu itu kayak mana The emprit?" juga. "Cinta saya itu besar," kata juga. "Kalau kau mau pengen buktinya, akan saya porak-porandakan, akan saya hancur leburkan istana Nabi Sulaiman, akan kurebut mahkotanya, akan kuserahkan kepadamu." Nabi Sulaiman yang denger itu, aduh, katanya, "Ya Allah, Prit, kamu tuh ngomong apa?" gitu. Prit juga ya kayak gitu ya, ngeles juga. "Ay, Nabi Sulaiman masa nggak ngerti sih, kami lagi jatuh cinta ya, coba jangan digituin coba." Maka dari itu ya bucin itu penting lah, bukan penting sih, ya kebutuhan. Nah, kebutuhan primer. Udah ya. Udahlah, udah malam ini. Lanjut. Ya udah kita lanjut tentang pelajaran saya. Kita belajar kosakata Arab aja. Ainun mata kolbun ati, ainun mata kolbun ati, ainun mata kolbun ati, ainun mata. Nah jadi janganlah lihat orang dari matanya doang, tapi lihatlah dengan hatimu juga. Terus ko aklun akal apa satunya? Aklun akal, satunya mulut cangkem itu. Mulut bahasa Arabnya apa? Bangu.
Ya tak bangun. Aklun akal bangun mulut, aklun akal. Jadi pikirkan apa yang akan keluar dari mulutmu. Karena kata Sayyidina Umar itu, saya itu tidak pernah menyesali diam saya, tapi yang saya sesali itu cerewet saya. Karena apa? Sekali kita salah ngomong, nancep di hati, sampai 7 keturunan lah yang nyambat lagi. Nah, begitu. Maka dari itu, karena ini sudah malam, udahlah, saya juga habis materinya ini. Ngomong apa lagi? Selesailah. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin.